Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku sekalian, hari ini kita akan bahas materi berjudul Dinamika Kehidupan Petani. Saya ulangi, hari ini kita akan bahas materi berjudul Dinamika Kehidupan Petani. Apa yang akan kita bahas? Yang kita bahas adalah misalnya kita akan bicara tentang cara meningkatkan kesejahteraan petani, kemudian bagaimana hal itu dilaksanakan. Kita mulai. Kita pertama bicara tentang cara meningkatkan kesejahteraan petani. Dalam perspektif kita, dalam perspektif GLAD, dalam perspektif Gerakan Literasi Agraria Desa, Gerakan Literasi Agraria Desa, GLAD, GLAD, maka solusi untuk meningkatkan kesejahteraan petani adalah reforma agraria. Tentu ada solusi yang lain, tetapi dalam perspektif GLAD, dalam perspektif Gerakan Literasi Agraria Desa, maka kita mengarahkan agar meningkatkan kesejahteraan petani melalui instrumen reforma agraria. Reforma agraria itu memiliki dua sisi. Pertama, melakukan penataan aset yang meliputi redistribusi tanah bagi petani yang tidak memiliki tanah, dan kemudian bagi yang telah memiliki tanah, kemudian dilakukan apa yang disebut dengan legalisasi aset. Legalisasi aset itu wujudnya berupa pendaftaran tanah, dan tepatnya nanti bisa dilaksanakan melalui mekanisme PTSL, pendaftaran tanah sistematik lengkap. Kemudian sisi yang berikutnya adalah reforma agraria itu memiliki juga sisi penataan akses, yaitu berupa pemberdayaan masyarakat, baik berupa permodalan, pelatihan, dan pemasaran. Pemberdayaan masyarakat ini meliputi peningkatan produksi, peningkatan harga, peningkatan kualitas produk. Jadi saya ulangi, bila kita ditanya dalam perspektif GLAD, Gerakan Literasi Agraria Desa, bagaimana cara meningkatkan kesejahteraan petani, maka kita jawab dengan reforma agraria. Karena reforma agraria memiliki dua sisi. Sisi pertama yaitu penataan aset yang wujudnya berupa redistribusi tanah bagi petani yang tidak memiliki tanah. Kemudian bila sudah memiliki tanah, maka dilakukan legalisasi aset, wujudnya berupa pendaftaran tanah, dan konkretnya bisa melalui PTSL, pendaftaran tanah sistematik lengkap. Kemudian sisi yang kedua berupa penataan akses, wujudnya berupa pemberdayaan masyarakat yang diberdayakan masyarakat dalam hal permodalan, termasuk pelatihan dan pemasaran, sehingga kemudian hal ini bisa meningkatkan produksi, meningkatkan harga, dan meningkatkan kualitas produk. Kemudian kita perlu paham bahwa setiap pertambahan jumlah penduduk akan disertai dengan tuntutan pertambahan kebutuhan dasar, yaitu sandang, pangan, dan papan. Sandang dan pangan itu pertanian, sedangkan papan atau rumah itu bagian dari industri atau hal-hal yang berkaitan dengan itu, yang berkaitan dengan industri. Oleh sebab itu, kita semakin yakin bahwa ketika setiap pertambahan jumlah penduduk akan disertai dengan tuntutan pertambahan kebutuhan dasar, yaitu sandang, pangan, papan, sedangkan sandang dan pangan merupakan bagian dari pertanian, maka seharusnya setiap pertambahan penduduk harusnya diikuti oleh kesejahteraan petani, karena kebutuhan sandang meningkat, kebutuhan pangan meningkat, sehingga pertanian harusnya meningkat, dan ketika petani meningkat kinerjanya, tentu efek berikutnya adalah petani menjadi sejahtera. Tetapi ternyata di alam nyata tidak demikian halnya. Kemudian mari kita lihat ketergantungan pada komoditas padi. Seperti yang dialami di Indonesia, ketergantungan pada komoditas padi sebagai makanan pokok akan menimbulkan kerawanan sosial, terutama bila terjadi kegagalan panen. Jadi di satu sisi kita paham bahwa reforma agraria, terutama yang berkaitan dengan redistribusi tanah, masih seringkali menemukan kendala. Kemudian di sisi lain kita juga lihat bahwa pertambahan jumlah penduduk yang seharusnya diikuti dengan peningkatan kesejahteraan petani, karena berarti pertambahan jumlah penduduk adalah pertambahan kebutuhan sandang dan pangan, tetapi itu juga ternyata tidak terjadi, petani tidak makin sejahtera. Kemudian ada lagi hal yang rawan berikutnya adalah ketergantungan pada komoditas padi sebagai makanan pokok akan menimbulkan kerawanan sosial di Indonesia, terutama bila terjadi kegagalan panen. Kemudian hal berikutnya, pengolahan tanah secara intensif pada tebing gunung untuk budidaya hortikultura atau tanaman semusim lainnya akan menguntungkan secara ekonomi, tetapi akan merusak secara ekologis karena terjadi pencucian hara, erosi tanah berat, dan bencana banjir. Kemudian berikutnya,
hal yang unik terjadi ketika peningkatan alih fungsi tanah pertanian ke non pertanian yang disebabkan oleh beberapa faktor. Jadi ketika kita bicara tentang dinamika kehidupan petani, ada sekian banyak kendala atau kehidupan petani. Misalnya ketika petani tidak punya tanah, tidak memiliki tanah, tidak menguasai tanah, ada solusinya reforma agraria, terutama dalam hal penataan aset, dalam hal redistribusi tanah, tetapi itu kan juga masih mengalami berbagai kendala. Kemudian ketika seharusnya petani sejahtera karena jumlah penduduk meningkat, karena berarti kebutuhan sandang dan pangan meningkat, dan itu bagian dari pertanian, tetapi ternyata petani tidak sejahtera. Kemudian ketika ada ketergantungan pada komoditas padi sebagai makanan pokok, itu juga menimbulkan kerawanan sosial bagi Indonesia. Kemudian ketika melakukan pengolahan tanah secara intensif di tebing-tebing gunung, secara ekonomi mungkin menguntungkan ya untuk budidaya hortikultura atau tanaman semusim lainnya, tetapi secara ekologis punya potensi merusak lingkungan, melakukan apa yang disebut dengan peristiwa pencucian hara, unsur hara, erosi tanah berat, dan bencana banjir. Kemudian ada lagi alih fungsi tanah pertanian ke non pertanian, dan alih fungsi ini disebabkan oleh 3 hal, yaitu faktor eksternal, faktor internal, dan faktor kebijakan. Faktor eksternal berupa pertumbuhan perkotaan, kemudian demografi dan ekonomi, sedangkan faktor internal berupa kondisi sosial ekonomi petani, dan kemudian ada faktor kebijakan yaitu regulasi. Jadi pertumbuhan perkotaan itu akan menyita tanah pertanian. Demografi dan peningkatan demografi dan ekonomi juga mengakibatkan menyusutnya tanah pertanian. Kemudian kondisi sosial ekonomi petani yang relatif rendah itu juga membuat mereka semakin terdorong untuk melepaskan tanahnya. Itu juga mengakibatkan alih fungsi tanah pertanian ke non pertanian. Belum lagi regulasi yang mengatur misalnya tentang pengadaan tanah dan lain-lain, yang pada akhirnya juga mengakibatkan terjadinya alih fungsi tanah pertanian ke non pertanian. Jadi ada sekian banyak persoalan, ada sekian banyak kendala yang dihadapi oleh petani dan lingkungannya, maksudnya lingkungan sosial petani, dan itu memang membutuhkan perhatian yang serius. Jadi ketika kita bicara tentang dinamika kehidupan petani, kita paham bahwa kehidupannya berat dan itu membutuhkan perhatian serius. Saya pikir demikian. Mohon maaf bila terjadi kesalahan. Kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.